Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nimatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi anugerah GTK Inspiratif pada HGN tahun 2022. Perkenalkan, saya Haja Isasana SPD MPD Kepala SMP Negeri 2 Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perkenankan saya mengambil judul Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai hasil pembinaan di SMP Negeri 2 Bojongsoang. Judul ini saya ambil melihat situasi yang sedang terjadi saat ini. Dampak dari pandemi COVID-19 masih kita rasakan karena siswa, guru, dan tenaga kependidikan masih malas untuk bekerja secara optimal. Kemudian proses pembelajaran juga belum optimal dan belum pulih 100%. Juga perkembangan dunia yang sangat cepat menuntut guru dan tenaga kependidikan harus berperan lebih, bukan sekedar mengajar dan mengelola pendidikan, tetapi juga mengelola belajar anak ke arah implementasi merdeka belajar dan internalisasi nilai-nilai pelajar Pancasila. Dan itu bisa dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Situasi itu membuat saya merasa tertantang karena saya menemukan beberapa hal di antaranya. Masih ada guru yang belum mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di SMP Negeri 2 Bojongsoang masih menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013, karena berdasarkan hasil keputusan dari Kemendikbud, sekolah kami baru berada di level 1. Semangat dan motivasi belajar mengajar di kalangan siswa, guru, dan tenaga kependidikan masih harus ditingkatkan. Guru penggerak baru sedikit dan belum banyak guru yang terpaut dengan PMM. Kemudian pemahaman tentang kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, masih belum merata. Juga fasilitas sekolah banyak yang rusak setelah hampir 2 tahun tidak digunakan karena COVID-19. Dari situasi dan tantangan yang saya temukan menuntut saya untuk cepat beraksi. Di mana kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti kita tahu juga bahwa pada pembelajaran berdiferensiasi ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Aksi yang saya lakukan, yang pertama adalah mensosialisasikan tentang pembelajaran diferensiasi kepada para guru melalui pembinaan yang saya lakukan di IHT atau di workshop. Aksi kedua yaitu belajar untuk adaptasi dan mengajak para guru serta tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada proses belajar mengajar. Di aksi ketiga, saya mengadakan pembinaan untuk menumbuhkan semangat belajar di kalangan para siswa dan semangat mengajar di kalangan para guru dengan mengubah visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian menata ruang kelas, menata lingkungan sekolah dari fisik dan non-fisik, kemudian mengaktifkan guru-guru melalui MGMP dan mengikuti beberapa perlombaan baik di tingkat subrayon, kabupaten maupun tingkat provinsi. Kami pun mengadakan koordinasi dengan para PKS, orang tua, dan komite sekolah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Implementasi kurikulum merdeka menuntut pembelajaran dilaksanakan berdiferensiasi, dan saya sebagai kepala sekolah mendukung guru untuk mengikuti seleksi guru penggerak dan P3K. Saya sebagai kepala sekolah melakukan pembinaan baik secara individual maupun klasikal untuk mendorong guru supaya mau terpaut dengan platform Merdeka Mengajar. Kemudian meningkatkan keterlibatan guru-guru untuk mengikuti sosialisasi kurikulum merdeka, baik melalui workshop, webinar, atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Dan aksi terakhir, saya melakukan
perbaikan di bidang fasilitas proses belajar mengajar, mengadakan buku baru, kemudian sumber-sumber tentang kurikulum merdeka, memperbaiki fasilitas yang rusak baik di laboratorium, di perpustakaan maupun di kelas, sehingga proses belajar mengajar berdiferensiasi bisa dilakukan oleh para guru. Alhamdulillah, dari aksi yang sudah saya lakukan menghasilkan refleksi. Di antaranya yang pertama, guru setiap mata pelajaran sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ini adalah contoh pembelajaran diferensiasi untuk mata pelajaran IPA, di mana anak-anak sangat asik melakukan penelitian di bawah bimbingan guru. Ini adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran IPS. Kita lihat anak-anak sedang asik dengan ibu gurunya ya. Mereka sedang belajar tentang mobilitas sosial. Berikut adalah contoh pembelajaran diferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ini kebetulan ada salah satu siswa yang memerlukan pelayanan khusus. Dan ibu guru sangat sabar menangani dan melayani kebutuhan siswa ini. Untuk mata pelajaran matematika, pembelajaran berdiferensiasi sedang berlangsung tentang relasi dan fungsi. Kita lihat anak-anak sedang asik mengerjakan tugas ini sebagai diferensiasi proses. Hasil yang didapatkan dalam pembinaan meningkatkan semangat belajar mengajar. Alhamdulillah sekarang siswa dan guru datang ke sekolah tepat waktu. Guru masuk ke kelas sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat. Dan setiap siswa yang datang ke SMP 2 Bojong Soang disambut dengan gerakan sapa pagi dengan 3S, salam, santun, sapa. Dari hasil pembinaan itu didapatkan sekarang di SMP Negeri 2 Bojong Soang sudah ada guru penggerak, ada guru yang lulus P3K dan ada guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian di pembinaan secara individual dan klasikal sesuai dengan visi yang saya buat, yaitu bersatu, yang akronim dari bangkit, edukatif, religius, santun, dan bermutu. Alhamdulillah proses belajar mengajar dengan diferensiasi sudah mulai dilakukan dan kepala sekolah, PKS kurikulum, serta beberapa orang guru yang menjadi koordinator mata pelajaran sudah terpanggil mengikuti BIMTEK kurikulum merdeka. Saya, Ruli Hadiana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, mendukung Ibu Haja Eis Hasanah SPD, MMPD sebagai Kepala Sekolah SMP Inspiratif yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek Ditjen GTK atas inspirasi dan inovasi yang bersangkutan sehingga SMP Negeri 2 Bojong Soang banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Sukses untuk Bu Haja Eis Hasanah. Sejak Bu Haja Eis Hasanah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bojong Soang, banyak mengalami perubahan-perubahan, terutama di literasi untuk siswa, guru, dan masyarakat. Penuh Ibu Haja Eis Hasanah, SPD, MMPD sebagai Kepala Sekolah Inspiratif. Sukses selalu Ibu Haji. Sejak Bu Eis datang sebagai Kepala Sekolah di SMPN 2 Bojong Soang, beliau banyak menginspirasi saya, khususnya sebagai PKS kesiswaan. Saya merasakan banyak sekali perubahan-perubahan yang lebih baik. Saya Gilang, Ketua OSIS SMPN 2 Bojong Soang, sangat senang punya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Eis Hasanah, yang telah banyak menginspirasi sehingga OSIS jadi banyak kegiatan dan banyak prestasi. Semoga Ibu jadi juara. Saya Najma, juara 1 lomba menulis cerpen. Ini semua berkat bimbingan dan inspirasi dari Ibu Haja Eis Hasanah. Alhamdulillah, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebagai hasil pembinaan di SMP Negeri 2 Bojong Soang sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK, tim penilai dari KSPSTK, Bapak Bupati Bandung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, juga keluarga besar SMP Negeri 2 Bojong Soang. Semoga saya bisa sukses menjadi juara pada pemilihan GTK Inspiratif tahun 2022 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.